selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisal Fatir Heri, bisa dipanggil Resa. Saya sekarang seorang dokter, sedang menjalani pendidikan dokter spesialis saraf di Universitas Hasanuddin semester akhir. Ya, gini dok, banyak dari remaja sendiri banyak yang kurang kurang memahami insomnia itu seperti apa sih? Mungkin dari sisi medisnya insomnia itu gangguan atau penyakit apa itu dok? Oke, insomnia kan bagian dari gangguan tidur. Gangguan tidur itu banyak sekali ya. Mungkin teman-teman pernah merasa tidur tapi giginya bergetar-getar kayak gitu. Itu sleep bruxism, itu salah satu gangguan tidur. Gangguan tidur lain, ada orang yang tidur kakinya bergerak-gerak, ada orang yang tidur kita bilangnya sleepwalking. Pada salah satu fase tidur dia berjalan ke salah satu tempat. Ada orang yang ketika tidur dia terbangun malam hari, bahkan mimpi buruk. Itu salah satu gangguan tidur yang kita pelajari, nightmare. Ada orang yang bangun tidur tidak merasa segar, padahal seharusnya tidur itu salah satu metode relaksasi. Nah, salah satu yang lain, hipersomnia misalnya. Ada orang yang siang hari merasa ngantuk, padahal normalnya siang hari kita tidak merasa ngantuk. Ada orang yang pada saat menyetir biasanya tertidur di lampu merah. Nah, itu berarti salah satu gangguan tidur di mana dia merasa ngantuk berlebih pada saat jam-jam di mana seharusnya kita tidak mengantuk. Salah satu yang lain yang paling sering, gangguan tidur yang paling sering kita temukan di seluruh dunia adalah insomnia. Jadi secara arti kata, insomnia berarti ketidakmampuan untuk tidur pada saat jam tidur. Seperti itu. Obat-obatan, konsultasi ke dokter dulu. Nah, kalau misalnya yang tanpa obat-obatan ada beberapa aturan. Yang pertama, kita harus targetkan kita mau tidur jam berapa. Kalau kita targetkan tidur jam 10, jangan pernah ada prinsip kalau weekend berubah jam tidurnya. Itu tidak ada istilah. Mau weekdays, mau weekend itu harus sama jam tidurnya. Kalau tidak ada aktivitas yang urgent untuk dilakukan. Di teori tidur, kita tidak ada istilah balas dendam tidur. Oh, Senin sampai Jumat saya tidur cuma 2 jam, 3 jam. Hari Minggu semua tidur sepanjang hari. Tidak ada istilah begitu dalam teori tidur. Jadi kalau misalnya memang Senin sampai Jumat kita mulai tidur jam 10, terus tiba-tiba ada perubahan aktivitas sehingga Senin sampai Jumat kita baru bisa tidur jam 12, tapi normalnya kita tidur jam 10, Sabtu Minggu juga kita harus tidur jam 10. Kalau Senin sampai Jumat kita harus bangun jam 6 pagi, Sabtu Minggu juga kita harus bangun jam 6 pagi. Karena itu sangat penting untuk regulasi. Kayak gitu. Yang kedua, 1 jam sebelum tidur sudah tidak boleh ada gadget yang bisa menghambat pelepasan hormon melatonin. Hormon melatonin tadi yang hormon tidur. Gadget kayak ya iPad, handphone, TV, itu semua kalau kita runut warna-warnanya itu dominan warna biru sebenarnya. Makanya di beberapa gadget ada yang namanya blue light filter. Blue light filter, ketika kita nyalakan blue light filter, handphonenya kita cenderung lebih redup. Karena sebenarnya handphone, TV, iPad dan kawan-kawan itu dominan cahaya biru. Cahaya biru itu menghambat melatonin. Dari seluruh warna, panjang gelombang yang paling menghambat melatonin adalah cahaya biru. Makanya kita tidak sarankan kamar tidur cat warna biru, karena dia menghambat. Dan kemudian selain itu ada orang sebenarnya yang tidak bisa tidur kalau misalnya nyala lampu. Tapi secara teori tidur itu harus diredupkan lampunya. Kalau tidak bisa dimatikan minimal diredupkan. Karena cahaya itu menghambat pelepasan hormon melatonin. Kenapa siang hari kita tidak ngantuk? Karena siang hari tidak dihasilkan hormon melatonin. Kenapa tidak dihasilkan? Karena ada cahaya yang menghambat hormon melatonin. Jadi ketika kita mau tidur, sebisa mungkin matikan lampu. Tadi matikan lampu, hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Yang ketiga, regularkan waktu tidur. Yang keempat, jangan makan berat 2 jam sebelum tidur. Nah, itu tidak boleh. Jadi orang makan tengah malam itu tidak bisa. Sekitaran jam 11 malam, secara ritme sirkadian berarti ritme apa yang terjadi pada tubuh kita selama 24 jam. Jadi sekitar jam 11 malam itu sudah terjadi supresi fungsi usus. Jadi ususnya kita itu sudah tidak bekerja, sudah
tidak bekerja maksimal sekitaran jam 11 malam. Nah, kalau kita makan tengah malam terus diproses pakai apa ususnya, kita sudah tidak maksimal bekerja. Makanya kebanyakan makan tengah malam itu jadinya menumpuk, makanannya tidak diproses baik karena ususnya sudah tidak maksimal bekerja. Jadi tidak disarankan untuk makan malam 2 jam sebelum tidur. Makan berat. Kalau snack-snack kecil boleh. Jadi makan berat itu karena dia merangsang usus untuk bekerja. Nah, kalau ususnya bekerja kita tidak bisa tidur, gitu kan? Kemudian disarankan untuk membersihkan badan sebelum tidur, mandi sore kayak gitu kan. Kalau misalnya mandi malam itu disarankannya air hangat, mandi pagi itu disarankannya air dingin. Jadi tidak ada istilah mandi pagi air hangat, itu tidak ada referensi yang menyarankan. Mandi pagi kita sarankannya air biasa, bukan air dingin. Nah, kemudian setelah itu ketika kita naik ke tempat tidur, tadi saya bilang maksimal 20-30 menit kita sudah harus tertidur. Terus apa yang kita lakukan kalau saya sudah naik di tempat tidur 20-30 menit saya belum tertidur? Harus bangun, tidak boleh dilanjutkan. Jadi harus bangun. Jadi kita melakukan aktivitas, mau olahraga kecil, mau menyapu, mau membaca buku boleh, karena buku kan bukan gadget kan. Membaca buku boleh. Setelah itu 5-10 menit kita mulai lagi naik ke tempat tidur. 20 menit belum tidur, bangun lagi. Begitu seterusnya sampai kita mulai tertidur. Jadi pengaturan gaya hidup untuk tidur yang baik itu memang butuh lama, bisa sampai berbulan-bulan. Tapi memang itu untuk memaksimalkan fungsi. Nah, jadi untuk mencapai fungsi restoratif dari tidur. Jadi supaya tidurnya kita maksimal. Tidur bukan cuma sekedar formalitas, tapi memang untuk recharging energy kayak gitu. Selain itu ada beberapa penelitian yang menyarankan kita mendengarkan white noise. White noise itu beberapa suara yang dipercaya dapat mempercepat waktu agar kita bisa tertidur. White noise itu didengarkan setengah jam sebelum tidur, durasi setengah jam. Apa itu white noise? Bisa suara angin, suara ombak, suara hujan, kayak gitu. Karena itu mempercepat gelombang otaknya kita untuk menjadi lambat. Ketika gelombang otaknya kita melambat, ya berarti kita ngantuk, gitu. Itu alasan kenapa kalau hujan kita ngantuk. Karena suara hujan, suara angin, suara pohon, itu semua memperlambat gelombang otak, makanya kita ngantuk. Maka itu disarankan sebelum tidur. Durasinya berapa lama? Setengah jam. Nah, makanya kalau misalnya kita cari di YouTube song for sleep, itu kebanyakan suara-suara begitu, suara ombak, suara angin, suara hujan kayak gitu. Jadi memang itu ada beberapa penelitian yang mendukung. Walaupun belum masuk ke dalam pedoman tata laksana gangguan tidur, tapi itu sudah ada beberapa penelitiannya, jadi bisa dicoba. Selain itu, di buku tata laksana gangguan tidur Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf juga disarankan untuk menjauhkan jam dinding ataupun jam apapun yang ada di kamar tidur. Jadi katanya kita tidak boleh sering-sering melihat jam pada saat malam hari, karena itu bakal memaksa otak kita untuk berpikir dan memaksa otak kita untuk melakukan planning lebih lanjut. Jadinya jam di kamar boleh ada, tapi jauhkan dari pandangan supaya kita tidak lihat jam. Karena kalau misalnya kita sudah naik ke atas tempat tidur, lihat jam lagi, nanti kita berpikir lagi, kita planningnya ini jam segini saya mau gini kayak gitu. Jadi itu semuanya sih, selain teori lain seperti lakukan olahraga rutin dan kawan-kawan. Dari penjelasan tadi dok, mungkin untuk yang teman sobat keker yang mau pas tidur membuat pekerjaan supaya tidak tidur kayak di semacam dia kan trennya sekarang itu insomnia, dia mau dikatakan gue ini kayak begadang, apa sih dampaknya supaya sekarang pola yang tadi saya sebutkan sobat keker tidak melakukannya lagi. Oke. Dampaknya ya kayak itulah, kayak lagu dangdut lah, begadang, jangan begadang kalau tidak begadang kalau tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Karena di dunia yang penuh kompetisi seperti saat ini, di dunia di mana kita punya waktu istirahat sangat sedikit, itu harus dimaksimalkan. Jadi ketika kita punya waktu untuk tidur, pastikan kita tidur. Karena ya Indonesia negaranya kita butuh anak-anak muda yang produktif
salah satu kategori produktif bukan cuman masalah seberapa sering kita menggunakan otak kita untuk bekerja, tapi seberapa maksimal kita memaksimalkan waktu istirahat. Nah, jadi sekali lagi, waktu istirahat itu 6 sampai 9 jam. Jangan pernah bilang, "Oh, kalau gitu saya 10 jam, oh kalau gitu saya 12 jam." Tidak. Beberapa penelitian memperlihatkan tidur kurang dari 6 jam, resiko penyakitnya sama dengan kalau kita tidur di atas 9 jam. Tidur di bawah 6 jam itu resiko penyakit jantung dan stroke. Tidur di atas 9 jam juga resiko penyakit jantung dan stroke. Jadi mau tidur cepat, mau tidur lama sama-sama tidak dibenarkan. Tidur yang disarankan 6 sampai 9 jam. Karena disitulah terjadi restorasi, efek relaksasi kayak gitu. Jadi ya kurang tidak bagus, lebih juga tidak bagus. Sedang-sedang saja. Nah, jadi efek dari insomnia itu banyak sekali. Kadang kita bilang, kenapa ya mood saya hari ini tidak bagus? Ya evaluasi, tidur tadi malam gimana? Oh tidur tadi malam banyak kok, saya 12 jam. Ya 12 jam salah gitu. Oh moodku tidak bagus, padahal tadi malam saya tidur cukup 8 jam. Nah evaluasi dulu 8 jam itu terbangun-bangun atau tidak. Kalau terbangun-bangun berarti kualitasnya tidak bagus. Atau misalnya dalam 1 minggu kok saya tidak pernah mimpi sama sekali. Nah mimpi itu kebanyakan sebenarnya mimpi bisa ditidur dalam, bisa ditidur dangkal. Tapi kalau misalnya tidak pernah mimpi sama sekali, ya mungkin berarti tidurnya tidak senyenyak itu gitu. Jadi evaluasi bukan cuma masalah durasi, tapi juga masalah kualitas tidur gitu. Itu penting sekali. Jadi itu sayang sekali kalau misalnya kita cuma berpikir tentang ambisi, kita cuma berpikir tentang produktivitas, kita cuma berpikir bagaimana saya bisa menggunakan 24 jamku ini secara maksimal. Definisi maksimalnya kita belum tentu definisi maksimal yang kita butuhkan, yang diri kita butuhkan. Jadi memang siang hari sampai malam hari itu waktu untuk produktif. Malam hari bukan waktu yang produktif. Malam hari itu waktu istirahat. Jadi saya selama ini juga kuliah, saya selalu kasih tahu bukan cuman angkatanku tapi orang-orang di bawah, junior-junior. Saya tuh suka heran, orang itu kalau misalnya mau kepanitiaan H-1 sebelum hari H, bangga sekali kalau dia begadang. Kayak bangga sekali, berarti saya mempersiapkan acara dengan benar. Ya bukan, kalau H-1 kita masih begadang, berarti manajemen waktunya kita tidak bagus. Karena kalau hari H, sebelum hari H itu kan seharusnya semua sudah selesai. Sebenarnya kita gunakan untuk istirahat supaya hari H lebih maksimal performanya, kayak gitu. Jadi begadang itu jangan pernah bangga dengan begadang. Ya kami saja misalnya dokter, mau tidur cukup tapi tidak bisa. Orang-orang yang lembur di kantor mau tidur cukup tidak bisa. Jadi ketika kita punya waktu tidur, sebisa mungkin digunakan. Kalau misalnya mau digunakan tapi tidak bisa, ya konsultasi. Nah, gitu. Sobat Keker siapapun yang menonton, walaupun bukan Sobat Keker tapi buka YouTube-nya Keker Fajar, jangan pernah normalisasi gangguan tidur. Sekali lagi, gangguan tidur bukan cuma masalah insomnia. Ketika siang hari kalian cenderung mengantuk, siang hari kalian tidak bisa produktif, itu semuanya harus dievaluasi. Ada beberapa penyakit, bahkan di beberapa surat kabar pernah muncul ada orang yang tidur bertahun-tahun tidak pernah bangunnya cuma untuk buang air dan makan. Nah itu salah satu penyakit juga di gangguan tidur. Kalian yang terlalu sering mimpi buruk, kalian yang ketika tidur ada sensasi seperti terjatuh padahal tidak terjatuh, itu masuk dalam kita pelajari juga di ilmu tidur. Orang yang ketika tidur giginya bunyi-bunyi, orang yang tidur kebanyakan ngorok itu berarti kan lidah jatuh ke belakang tadi yang saya bilang. Ketika lidah jatuh ke belakang berarti terjadi sumbatan di saluran nafas, berarti oksigennya tidak maksimal masuk. Orang yang terlalu sering ngorok itu juga bisa mengalami gangguan jantung, gangguan pembuluh darah dan kawan-kawan, karena prinsipnya udah oksigen kurang yang masuk ketika kita tidur. Itu semua harus diperbaiki. Ada orang yang jalan ketika tidur, ada orang yang secara tidak sadar ke dapur ketika tidur. Konsultasikan. Prinsipnya ketika teman-teman mengalami gangguan tidur tapi itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin belum masalah. Tapi ketika sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan pernah dinormalisasi. Ketika kalian butuh bantuan, silahkan datang ke orang yang tepat. Kalian bisa mungkin konsultasi ke psikolog, atau misalnya kalau misalnya memang terbukti gangguan tidur, bisa berobat ke dokter spesialis saraf ataupun dokter spesialis kesehatan jiwa. Seperti itu.